Halo, perkenalkan nama saya Rahel Siahaan, saya dari kelas 12 MIPA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai induksi elektromagnetika. Eksperimen Faraday, gejala induksi, arus dan medan magnet yang timbul akibat perubahan medan magnet. Induksi elektromagnetik, peristiwa munculnya arus dan gejala induksi akibat perubahan medan magnet. Nah, di atas ini adalah contoh gambarnya. Lalu ada eksperimen Lenz. Hukumnya adalah jika gejala induksi timbul pada satu rangkaian, maka arah arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnetik induksi yang menentang perubahan medan magnetik. Nah, ini gambar arah arus induksi berdasarkan hukum Lenz. Yang A itu, yang B itu magnet mendekati kumparan, dan yang B itu magnet menjauhi kumparan. Lalu di gejala induksi, ini adalah blok magnet, jumlah garis-garis pada magnet yang menembus tegak lurus bidang dengan luas tertentu. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, ini ada rumusnya dengan itu gejala induksi sesaat, N itu jumlah lilitan, lalu itu tuh adalah laju perubahan flux atau Weber atau second. Nah, di sini ada dua rumus. Ini adalah salah satu contoh soal. Nah, di sini terdapat sebuah kumparan terdiri atas 20 lilitan dalam selang waktu 5 milisekund. Flux magnet dalam kumparan berubah sebesar 3 kali 10 pangkat min 3 Weber. Tentukan gejala induksi rata-rata pada kumparan. Nah, dijawabnya diketahuinya itu N sama dengan 20, T sama dengan 5 ms, sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 S, dan sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3 Wb. Lalu tinggal dijawab memakai rumus yang tadi, jadi sama dengan min dalam kurung 20, hasilnya itu lalu tinggal kita jumlahkan dan hasilnya sama dengan min 12W. Lalu ini adalah konduktor bergerak tegak lurus medan magnet. Nah, ini adalah gambarnya. Nah, ini tuh maksudnya akibat ada perubahan luas besar. Nah, sehingga flux magnet yang dilingkupi kawat U dan konduktor PQ berubah sebesar sesuai dengan hukum Faraday. Pada penghantar PQ timbul gejala induksi rata-rata N sama dengan 1 sebesar atau, nah, ini adalah rumus-rumusnya. Lalu kita masuk ke dalam konduktor berputar dalam medan magnet. Nah, di sini ada gambarnya, berarti luas daerah yang disapu konduktor sama dengan luas lingkaran, yakni delta A sama dengan L kuadrat. Dengan demikian perubahan flux magnetnya adalah, nah, berarti sehingga GGL rata-rata yang dihasilkan adalah, atau ambil harga positifnya. Nah, seperti itu. Next, di induktansi diri. Kan GGL induksi diri pada kumparan tersebut. Pada kasus matikan lampu pijar, kawat masih pijar meskipun dengan intensitas kecil, akibatnya adalah GGL induksi diri. Besar gejala induksi diri sebanding dengan laju perubahan arus listrik dalam kumparan. Secara matematis, gejala induksi diri dinyatakan oleh persamaan dengan L sama dengan induktansi diri dinyatakan dalam satuan Henry, dan dI per dt laju perubahan listrik dalam satuan ampere per sekon. Nah, seperti itu. Kumparan dapat dijelaskan dengan meninjau sebuah kumparan atau solenoida seperti diperlihatkan pada gambar 5.6. Ketika arus listrik pada solenoida berubah, medan magnet dalam solenoida juga berubah. Akibatnya flux magnetnya pun berubah. Menurut Faraday, perubahan flux magnet tersebut yang mengakibatkan munculnya GGL induksi diri pada solenoida. Dengan demikian, GGL induksi diri pada persamaan sama dengan GGL induksi yang dirumuskan oleh Faraday. Nah, jadi ini rumus-rumusnya sehingga diperoleh hubungan seperti itu. Jika itunya konstan, persamaannya dapat ditulis sebagai berikut. Lalu kita masuk ke dalam contoh soal lagi. Solenoida dengan N lilitan dan panjang L dialiri arus listrik I. Luas penampang solenoida adalah A. Tentukan induktansi diri solenoida tersebut. Nyatakan dalam N, A, dan L. Nah, jadi dijawab, anggaplah medium ini dalam sumbu solenoida adalah udara. Flux magnet yang dilingkupi luas penampangnya adalah, nah, tinggal kita masukkan rumusnya, berarti turunannya terhadap I adalah, berarti sehingga dari persamaan diperoleh induktansi diri solenoida memenuhi persamaan. Nah, udah, berarti contoh ini memperlihatkan bahwa induktansi diri dari kumparan atau induktor ditentukan oleh dimensi atau ukuran kumparan dan medium di dalamnya. Ini adalah contoh dari induktansi silang. Nah, sedangkan gejala induksi pada kumparan pertama, akibat perubahan arus pada kumparan kedua,
konstansi sebanding disebut induktansi silang. Energi yang tersimpan dalam induktor, nah ini ada rumusnya, sehingga diperoleh seperti itu. Lalu energi yang tersimpan dalam induktor sama arus mengalir dari 0 sampai harga konstan I diperoleh dengan cara mengintegralkan kedua ruas dari persamaan tersebut. Nah, jadi sehingga diperoleh seperti itu. Lalu kita masuk lagi ke dalam contoh soal. Nah, di sini terdapat soal sebuah induktor dengan induktansi 0,2 mH dialiri arus listrik 20A. Tentukan energi yang tersimpan dalam induktor tersebut. Nah, diketahuinya L sama dengan 0,2 mH sama dengan 0,25 kali 10 pangkat min 3 dan I adalah 20A. Berarti tinggal kita masukin ke rumus. Nah, berarti hasilnya kita jumlah-jumlahkan, hasilnya 5 kali 10 pangkat min 2 Joule. Ini adalah contoh gambar dari aplikasi induksi elektromagnetik. Nah, di sini juga adalah contoh gambar dari skema sederhana transformator atau trafo. Nah, kita masuk ke dalam transformator. Jadi, transformator adalah alat listrik yang digunakan untuk mengubah tegangan listrik lebih kecil atau lebih besar dari tegangan semula. Tegangan yang dapat diubah hanya tegangan yang berubah terhadap waktu atau AC. Trafo memiliki dua kumparan. Nah, ini adalah efisiensi trafo. Terdapat rumus seperti itu. Dengan efisiensi trafo dinyatakan dalam persen. Daya primer dan sekunder masing-masing dapat dinyatakan oleh persamaan seperti itu dan seperti itu. Dengan IP dan IS masing-masing arus pada kumparan primer dan sekunder. Sekian video penjelasan saya mengenai induksi elektromagnetika. Terima kasih.